Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle atau Magic and Muscles. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya, Mas dihadapkan dengan seorang berambut merah bernama Dot Barrett yang songong dan ngaku-ngaku sebagai pemeran utama. Terus juga ada rencana daripada asrama Leng yang mau mencuri koin dari asrama lain, termasuk asrama Adler. Lalu ada sebuah praktek di luar kelas juga pada hari itu. Dan di sana, Mas dipertemukan dengan kelas 2 bernama Silpa yang tidak jelas menyerang si Mas. Kini sekarang mereka dipertemukan lagi dengannya. Kali ini si Dot yang bakal ikut campur karena sudah memaksa si cewek yang ada di sana untuk nurut sama ucapannya. Terjadilah keributan. Kini animenya dilanjutkan kembali. Setelah si Dot menerima serangan dari si Silpa, dia mengakui kalau kekuatan si Silpa jauh di atas kekuatannya. Dia harus mencari cara melawannya. Dia juga kagak berharap dengan kekuatannya si Mas untuk membantunya. Tak lama si Silpa mungkin bosan kali dikacangin tidak melakukan sesuatu si Dotnya. Jadinya dia menawarkan kesepakatan yang mana si Dot bakalan menerima serangan sebanyak 5 kali. Kalau mau nanti si Silpa bakalan melepaskannya dan dia bakalan memberikan koinnya juga. Sesuai aturan. Dot tentu langsung setuju dengan perkataannya, tapi bukan dia doang yang mendapat serangan tersebut. Si Mas juga bakalan dapat. Namun si Dot ini kagak mau melibatkan si Mas dalam pertempuran tersebut. Jadinya dia bakalan menerima sebanyak 10 serangan. Si cewek udah bilang kalau bakalan berbahaya menerima serangan si Silpa terus-menerus. Tapi si Dot seperti mau jadi seorang pahlawan gitu. Alhasil pas serangan pertama pun si Dot langsung mental kayak gitu. Dia masih kuat lah kalau sekali. Terus ke serangan selanjutnya. Dia kepikiran dengan omongan si cewek tadi yang udah dimanfaatkan sama si Silpa. Setelah serangan ke-9, saatnya serangan ke-10. Dot masih bisa bertahan macam itu. Setelahnya, dikasihlah serangan yang benar-benar kuat di bagian akhir. Akhirnya si Dot terpongkeng. Dikira udah kagak bisa berdiri lagi, ternyata dia masih kuat. Silpa merasa kagak percaya, lalu dia mendekati si Silpa untuk memenuhi janjinya. Namun si Dot udah kagak kuat lagi. Di sana dia menyuruh si Mas untuk membawa si cewek pergi dari tempat itu. Biar dia saja yang mengurus si Silpa. Karena mungkin melihat Dot belagu sama si Silpa ditambahin lagi serangannya. Dia terus memerintah si Mas untuk pergi dari tempat tersebut. Sampai di mana si Dot dibuat sakit hati yang mana cewek yang tadi yang dia bela mati-matian malah memihak kepada si Silpa. Apalagi itu cewek mengolok-ngolok dia terus. Ini tentu sakit hati lah sama woman macam itu. Karena banyak omong, akhirnya Mas lempar pakai kue sus. Kali ini dia menantang si Silpa untuk menghajarnya juga sebanyak 10 kali. Gini nih baru keren. Di sisi lain teman-teman si Mas kagak khawatir dengan si Mas. Terutama si Lemon. Terbukti dia pas ujian bisa melawan guru pengawasnya. Terus si Lance ngasih tahu kalau sihir itu ada beberapa macam, salah satunya sihir putih. Yang mana sihir putih itu identik dengan guru akademi kekuatannya, yang pernah dikalahkan si Mas semuanya pakai sihir putih. Sebenarnya ada yang lain yaitu sihir merah yang banyak dimiliki murid terutama murid asrama Leng. Si Silpa juga termasuk, jadi kemungkinan bakalan ada kekuatan yang setara dengan si Mas, bahkan sampai melebihinya. Diteruskan kembali, si Silpa masih terus mengolok-olok si Dot macam itu, yang sudah kagak berdaya lagi. Sampai-sampai si Silpa mau membanting si Dot kayak begitu. Untung si Mas langsung mau menghajarnya, tapi masih bisa dihalangi. Silpa kembali sombong. Dia bertanya-tanya apakah orang seperti si Mas bisa mengalahkannya. Apalagi katanya dia waktu kelas 1 saja bisa mendapatkan 2 koin emas. Kekuatan dia udah pasti bakalan jauh lebih kuat dibanding si Mas. Langsung saja dia serang si Mas sampai berkali-kali.
Namun Mas masih strong kayak begitu. Lalu Mas mau menunjukkan kekuatan sihirnya yang dia beri nama sihir tricep. Silpa ngakak dengernya ada sihir seperti itu. Mas kagak bercanda. Ketika dia diserang, Mas masih bisa menghindar. Bahkan menandinginya sampai akhirnya Silpa kena juga sama pukulan pertamanya si Mas. Satu pukulan saja sudah membuatnya berdarah-darah. Dia kembali ngomongin kekuatannya yang pernah dapat 2 koin emas. Hal itu kagak berarti lagi si cewek juga udah gemeteran nih. Mihak ke si Silpa. Tapi dia masih saja terus membangga-banggakan kekuatannya yang dikata lebih kuat itu. Pas dia serang lagi, Mas udah siap, tangannya udah berotot, keluar banyak urat kayak gitu. Muka dia juga udah serius. Ya udah, sekali tonjok langsung dibuat ke knockout. Tubuhnya udah lemas, kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia mulai menyadari kekuatan si Mas sebesar apa. Terus dia balik lagi entah mau apa. Ternyata mau duduk doang, dia istirahat dulu. Karena baru 2 pukulan, dia bakalan menyerang sebanyak 10 kali juga. Biar tahu level kekuatan mereka. Mas mau mulai lagi, tapi si Silpa udah panik nih. Dia pasti bakalan mati kalau menerima 10 kali serangan lagi. Dia kagak bisa berpikir gimana caranya biar bisa kabur. Tak lama kemudian ada yang datang. Silpa udah punya angin segar. Di sana yang datang ternyata Kalajengking. Yang mana itu di dahinya bukan perunggu atau silver. Ini bentuknya bintang yang lebih kuat dari keduanya. Dikira Mas bakalan kesulitan. Taunya dia dengan gampangnya melempar Kalajengking tersebut. Karena mengganggunya saja. Wah, udah Silpa langsung makin kena mental dah. Di sana dia mengakui kekuatan si Mas lebih besar dari dia. Di situ Mas masih baik meminta si Silpa buat menyerah saja. Dia merasa kasihan sama si Silpa. Ketika dia udah nyerah, dia kagak melupakan si cewek kampret tadi. Dia mulai panik, si cewek kagak tahu kalau si Silpa bakalan kalah dari si Mas. Alhasil pura-pura mewek lagi dah dia. Lalu tiba-tiba saja Mas ini memeluknya. Dikira si Mas mau so sweet-sweetan. Taunya mau di smackdown jir. Dia kagak membanding-bandingkan cewek sama cowok. Sama aja menurutnya tuman. Setelah keributan itu si Mas bertemu dengan Lemon, Lance, dan juga Pin. Lance udah yakin kalau Mas bertarung dengan si Silpa. Mereka sangat senang si Mas akhirnya bisa mengalahkan si Silpa. Tapi si Dot kelihatan murung gitu. Tak lama si Lemon menghampirinya. Menanyakan keadaan si Dot sekarang. Dia langsung auto baper seperti itu yang membuat si Lemon ketakutan. Terus tanpa diduga si Dot ini meminta maaf karena sudah melibatkan si Mas ke pertarungan tadi. Lantas ini tidak seperti si Dot biasanya. Lalu dia kembali ke setelan pabrik dah. Lance memberikan peringatan kalau asrama Leng sudah bergerak. Terutama petingginya bernama Magia Lupus untuk mencuri koin-koin anak-anak asrama lain. Karena asrama Leng terkenal dengan orang-orang kuat dan juga turunan bangsawan. Motivasi jadi biro sihir mereka sangat tinggi karena mereka kagak mau kalau ada jadi biro sihir selain Leng. Apalagi asal-usulnya nggak jelas. Tak lama koin yang ada di kantung si Mas menyala. Kini potongan perak yang sebelumnya dapat 2. Dia dapat dari si Silpa 1 dan Kalajengking 2, jadi 5. Makanya berubah menjadi emas. Dia menanyakan apakah di akademi itu asramanya dibagi-bagi. Dia tidak ingat sama sekali, jadi dikasih tahu lagi kalau sebelum masuk akademi itu dibagi-bagi dulu. Yang mana di sana terdapat tengkorak Unicron yang bakalan membaca pikiran murid-muridnya biar cocok masuk ke asrama yang mana. Setelah ada beberapa anak yang sudah diputuskan, nampak selalu tepat. Dia yang udah ratusan tahun mendapatkan tugas yang begitu, kagak pernah melenceng membaca pikiran orang. Nah kebetulan si Mas maju. Ketika membaca pikirannya, otaknya cuma ada kue sus doang. Nampak pegangan si Mas juga terlalu kuat kayak begitu. Ini dia baru pertama kali membaca pikiran yang kayak begitu. Hal itu membuat dia ketakutan. Terus dia baca lagi dah sekali lagi dan masih sama juga. Alhasil dia deskripsikan yang ada di otaknya si Mas tentang kue sus.
Jadinya dia mengada-ngada kalau yang suka kue sus cocoknya masuk asrama Adler. Teman-temannya baru tahu kalau saat itu adalah si Mas. Magia Lupus memiliki 7 anggota ketermuka di akademi itu. Jadi kemungkinan si Silva adalah bawahannya si Magia Lupus juga. Demi menjadi visioner suci, mereka pasti sudah mengumpulkan banyak koin. Lance mengingatkan kepada si Mas yang sudah mempunyai koin untuk berhati-hati dan juga tidak bergerak sendirian. Mas bakalan memegang omongannya itu. Namun baru aja dikasih tahu, si Mas sudah blunder. Dia pakai acara kesasar segala di akademi. Dia bersiap mau masuk pintu, tapi mikir-mikir dulu, ini pintu didorong apa ditarik. Di sisi lain, benar saja si Silva adalah bawahannya si Magia Lupus. Dia meminta maaf karena udah gagal mencuri koin, tapi malah koin dia yang diambil sama orang. Tentu Leng bukan tipe yang begitu, kalah sama asrama Adler. Walaupun di situ si Silva minta dikasih kesempatan lagi, dia kagak bakalan memberikan itu. Dia udah salah besar, udah memberi koin kepada Adler. Dia bakalan menciptakan dunia tanpa pengotor. Tentu mereka yang keturunan bangsawan, berkekuatan besar, tidak bakalan menerima itu. Jadi si Silva auto dikutuk menjadi boneka gitu. Horor banget jir. Nampak sudah banyak yang menjadi korban juga. Dialah yang cocok menjadi visioner suci katanya. Sambil bilang kepada boneka yang lagi dia timang yang dia sebut emaknya itu. Terus tak lama datang si Mas yang salah masuk ruangan. Ditambah dia menghancurkan pintunya lagi. Dia kagak ngerti kenapa itu orang ngobrol sama boneka. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya mata deh, bye-bye.